Perjalanan saya mengeksplor Kabupaten Lampung Timur masih berlanjut. Tidak hanya hasil perkebunan, tapi sungai juga menyimpan banyak potensi. Sekarang saya udah berada di Kali Condong dan mau mencari ikan menggunakan bubu yang ukurannya kecil seperti ini. Kira-kira dapat ikan apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Labuan Maringgai mengandalkan sungai sebagai salah satu urat nadi kehidupan. Bersama dengan Pak Roni, saya menuju spot pencarian ikan menggunakan perahu tanpa mesin. Nyungsep! Aduh, salah arah nih. Setelah 15 menit berlalu, sampailah kami di lokasi perangkap ikan tradisional. Akhirnya kami sampai juga di spotnya, tapi sebelum itu saya harus nyiapin umpannya dulu. Nah, umpannya itu dari keong sawah. Ini dia. Langsung aja kita tumbuk. Beberapa penelitian menunjukkan jika penggunaan umpan pada bubu dapat meningkatkan hasil tangkapan secara signifikan. Jadi kenapa si keong emasnya ini dihancurin? Supaya daging-dagingnya tuh keluar. Dan selain itu, aroma amisnya itu memancing para ikan untuk memakan umpan ini. Selain murah dan ekonomis, keong sangat digemari oleh berbagai jenis ikan. Di air yang jernih, ikan menggunakan matanya untuk melihat umpan. Sedangkan pada kondisi air yang keruh, umpan yang beraroma tajam sangat efektif untuk menarik ikan. Keong emas yang sudah hancur ini harus kita bilas dulu ke air. Supaya cangkangnya itu bersih, nggak tersisa. Nah, seperti ini. Kalau sudah bersih, langsung kita masukkan ke bubunya. Caranya simpel banget. Nah, tiap bubu ini biasanya kita taruh 1-2 umpan saja, sudah cukup. Teknik pemasangan umpan dilakukan dengan memilih keong segar. Jumlah umpan yang terlalu banyak justru dapat membuat bubu menjadi kotor sehingga tidak disukai ikan. Kita pasang bubunya di permukaan yang miring seperti ini. Jadi bagian setengahnya itu ke dalam air, sebagiannya lagi harus terkena udara. Lalu kita kunci dengan bambu ini ya Pak ya. Bubu dikunci menggunakan sebilah bambu supaya posisinya tidak berubah saat terkena arus. Dalam kondisi air pasang, bubu akan tertutup sepenuhnya sehingga memungkinkan ikan terperangkap di dalamnya. Jadi kenapa bubu ini dipasangnya setengah ke dalam air dan setengah juga di udara, supaya ikan yang masuk itu nantinya kondisinya masih tetap hidup, masih fresh gitu loh. Alat tangkap ramah lingkungan ini termasuk alat tangkap pasif. Artinya, ikan harus masuk ke dalam bubu dengan sendirinya. Tak heran jika Pak Roni memilih untuk memasang lebih dari 25 alat tangkap dari anyaman bambu ini. Jadi jarak satu dengan yang lainnya itu kurang lebih 10 meter. Nah, ini sudah sampai kita di spot yang kedua. Langsung aja kita pasang bubunya. Bubu memiliki bagian dalam yang gelap, sehingga memungkinkan ikan atau biota lain tertarik masuk dengan tujuan bersembunyi. Memang memasang bubu dengan perahu ini susah-susah gampang, karena kita ini juga terbawa arus air. Sudah ada belasan bubu yang terpasang dari hari sebelumnya. Setelah ini, jadwal kami untuk memeriksa hasilnya. Nah ini Pak, bubu yang udah terpasang nih, coba kita cek. Wah, kelemat. Nah, ini kita cek ya isi bubunya dapat ikan apa. Ternyata bukan ikan, tapi dapat ya belut. Wah Pak, lumayan banyak lagi Pak dapat ya Pak. Ternyata belut yang mendominasi. Pada siang hari, mereka biasa bersembunyi di lubang atau di bawah bebatuan.
Bubu menyediakan tempat yang gelap dan aman bagi belut untuk bersembunyi dan beristirahat. Kita lepasin dulu kunciannya. Oke, Pak, berat lagi nih. Kira-kira dapat apa ya? Oh, dapat belut lagi. Wah, Pak, banyak Pak, belut Pak. Kulit belut ditutupi oleh lapisan lendir yang tebal dan licin. Lendir yang terbuat dari protein dan glikoprotein ini membuatnya sulit untuk ditangkap. Selanjutnya, kami mencoba peruntungan pada bubu ketiga. Karena ukuran bubunya kecil, jadi memang biasanya maksimal itu dapat 3 ekor belut atau 3 ekor ikan. Nah, tapi tadi variatif tuh, ada yang dapat 4, ada yang 1 ekor. Berarti kita beruntung bisa dapat 4 ekor belut. Nggak kalah serunya ternyata mencari ikan dengan bubu yang ukurannya mini seperti ini. Ternyata hasilnya lumayan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Lampung Timur, saya mengarahkan roda overland menuju ke Kabupaten Pesawaran. Sekarang saya sudah sampai di spot camping dan nanti akan bermain paramotor di sini. Saya akan didampingi teman-teman dari komunitas paramotor Lampung untuk menikmati kota Tapis berseri dari ketinggian. Paramotor Lampung, bravo! Karena cuaca sedang berkabut, terlebih dahulu tim memastikan keamanan jalur lintasan. Mas Wahyu pun nggak bisa terbang terlalu lama karena kondisinya itu full kabut. Nah, khawatir nggak bisa melihat obstacle-obstacle apa yang ada di depan dan juga radius visibility tempat landingnya itu nggak kelihatan. Jadi cukup bahaya. Sembari menunggu kabut berkurang, saya diberikan kesempatan untuk mencoba salah satu step yang wajib dilakukan seluruh calon penerbang. Jadi sebelum terbang solo nih, sebelumnya harus latihan ground handling untuk melatih apakah kita bisa mengembangkan parasutnya dengan sempurna atau belum. Karena belum sepenuhnya memahami teknik, membuat percobaan terbang pertama saya gagal. Oke, ternyata seru ya. Jadi harus paham ya pelepasan restart timingnya di mana. Kayak tadi kan ternyata belum timingnya untuk dilepas. Untuk saya lepas kaki juga. Jadi harus tetap footlong terus ya. Iya, harus lari terus. Oke, udah dapet tuh. Seru ternyata. Ayo Mas, coba lagi Mas. Ayo kita coba lagi. Saya tidak mau menyerah. Saya mencobanya kembali. Jadi Oke. lari aja sambil di pressure segini. Sambil di press gitu ya. Pegangan segini, nanti parasut akan naik. Oke. Mbak nggak perlu lompat berusaha untuk terbang, nanti akan terbang sendiri. Oke. Wah, ternyata ketika udah tahu tekniknya seru loh, walaupun tadi melayangnya nggak seberapa. Tapi nanti kita coba lagi untuk main yang paramotor di atas awan. Oke, mesinnya sudah dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan foot launch, saat take off biasanya seorang pilot harus berlari dengan kebutuhan panjang landasan yang lebih pendek. Cuacanya cukup berkabut ya. Nah, ini pemandangannya luar biasa ya. Ya, ada gunung betung. Cuma memang sedikit awan. Ada juga gunung Pasawaran. Dan ada Teluk Ratai. Tapi untuk teluknya itu saya tidak bisa melihat jelas. Yang perlu diperhatikan juga ketika di atas ini harus lihat posisi
sedang hujan, air akan masuk ke dalam sel parasut. Otomatis parasut tidak stabil, menyebabkan turbulensi yang kuat di udara. Perbedaan CC untuk parameter solo dan tandem pun juga berbeda. Kalau solo itu menggunakan 80 cc, sementara tandem yang sedang saya naiki ini 280 cc. Parasut yang digunakan juga berbeda. Kedua penumpang serta alatnya dibatasi maksimal 180 kg. Nah, landing dulu ya. Semangat. Kami pun tidak bisa terbang terlalu lama. Tidak ada celah untuk kami bisa keluar dari gumpalan awan. Oke, Mas Awang ini melihat cuaca, awannya cukup tebal, jadi kita harus segera landing. Wah, suhunya lumayan dingin di atas ini. Rasanya seru. Saya pikir akan panik dan deg-degan sekali, tapi ternyata pas udah naik malah enjoy menikmati keindahan alam yang luar biasa. Setelah selesai bermain paramotor, sekarang waktunya kita isi amunisi lagi nih. Nah, sekarang kita mau goreng belut ini ya Om ya, sama sambal rampainya. Jadi sebelum digoreng, belutnya itu wajib dimarinasi sekitar 10-15 menit pakai jeruk ya Om ya, dan garam gitu supaya hilang amisnya. Tapi nggak boleh terlalu lama juga, karena nanti bisa lebih asam rasanya. Kali ini saya bertugas untuk mengolah sambal yang jadi kebanggaan masyarakat Lampung. Nah, jadi tomat rampai ini adalah tomat terkecil. Bisa dilihat kan ukurannya kecil sekali seperti ceri. Rasanya pun asam, jadi cocok banget kalau dijadikan sambal. Belut goreng sambal rampainya sudah jadi. Langsung aja kita santap. Ayo Om, Mas. Mumpung masih hangat nih. Dengan mengonsumsi makanan pedas, ternyata bisa menghangatkan tubuh sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Masyarakat Lampung itu memang lebih suka buah rampai dibandingkan dengan tomat karena kadar airnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dibikin sambal seperti ini, jauh lebih segar.